Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ananda sekalian yang sudah bergabung pada pembelajaran daring kita pada pertemuan pertama ini. Jadi bab pertama kita akan belajar tentang teorema Pitagoras. Nah, hari ini Ustadz akan menyampaikan secara umum saja pertemuan pertama kita, jadi tanpa menghitung-hitung dulu. Jadi kita hanya menggali konsep ya, teorema Pitagoras itu apa, kemudian sejarahnya bagaimana, segitiga siku-siku ya, kemudian menemukan teorema Pitagoras, menentukan dan memeriksa triple Pitagoras. Nah, ini yang bagian di sini. Tapi yang paling penting nanti adalah kalian bisa di bagian sini menerapkan aplikasi atau teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari dalam pemecahan masalah. Nah, untuk menuju yang di sini, maka kita harus menguasai dulu konsep Pitagoras itu, kan gitu ya. Mungkin ada yang pernah dengar Pitagoras? Sudah yang pernah dengar? Ya. Nah, Pernah ya? Pernah ya? Oke. Oke. Jadi Pitagoras ini sebetulnya nama orang ya, nama orang penemu yang menemukan tentang hubungan sisi antara segitiga. Nah, segitiga apa yang di sini yang dimaksud adalah segitiga siku-siku. Nah, sejarahnya penemu teorema ini itu atau yang memviralkan ya, bahasa kita sekarang memviralkan teorema ini itu Pitagoras, berasal dari Turki ya, berasal dari Turki. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pitagoras? Dia menyampaikan bahwasanya kuadrat sisi tegaknya saling tegak atau kuadrat sisi tegak lurusnya itu jumlahnya sama dengan kuadrat sisi miringnya. Nah, kalian tahu segitiga siku-siku enggak? Tahu ya? Bisa membayangkan segitiga siku-siku? Saya? Nah, oke. Jadi kalau kita ingat Pitagoras, maka kita harus ingat siku-siku, karena Pitagoras itu objeknya adalah siku-siku, segitiga siku-siku. Nah, intinya gitu. Apa yang dikaji? Yang dikaji adalah panjang sisinya, panjang sisi tegak lurusnya dengan panjang sisi miringnya. Oke ya. Kok penjelasan saja, kok gak ada yang lain? Kan nanti gak bisa menerka kan? Oke, sekarang kita lihat dulu. Nah, ini ya. Sini India nih dinyalakan India nih. Gitu ya. Nah, ini siapakah Pitagoras ya? Hidupnya di Yunani 475 sebelum Masehi. Yang paling penting adalah kalian tahu apa yang disampaikan oleh inti dari teorema Pitagoras, yaitu menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Ini masih umum ya. Tadi kan Ustaz sudah menyampaikan sisi-sisi yang saling tegak lurus, kuadratnya jika dijumlahkan sama dengan sisi miringnya, kuadrat sisi miring. Nah, sekarang kita kaji dulu. Kita tahu segitiga siku-siku itu bentuknya seperti ini. Ini boleh lebih panjang ya, ini boleh lebih pendek. Tidak ada ketentuan harus sama-sama panjang, sama-sama pendek. Gitu ya. Nah, kemudian di sini sisi ini ya, sisi horizontal dan vertikal atau mendatar dan tegak dan ketemu di satu titik di sini membentuk sudut siku-siku. Berapa sudut siku-siku besarnya? Besar sudut siku-siku ada yang tahu berapa?
Siku-siku. 90 derajat. Ya, 90 derajat. Siapa baru saja jawab? Saya Chandra. Chandra, oke. Good, betul. Ya, siku-siku itu 90 derajat. Nah, jadi yang dimaksud di sini ya, Pythagoras itu menyatakan kuadrat ya sini. Jadi secara umum dulu hubungan antara sebentar. Hubungan antara sisi-sisi yang di sini ya dengan sisi miringnya. Sisi miring pada segitiga itu biasa kita tandai dengan sisi yang paling panjang ya kalau pada segitiga siku-siku. Nah, oke, kita sudah tahu komponen dari segitiga siku-siku. Ada sisi mendatar, ada sisi tegak, kemudian terbentuklah sudut siku-siku, kemudian yang menghubungkan ini disebut sisi miring, atau kalau bahasa Latinnya hipotenusa. Jadi kalau kalian hipotenusa itu sisi miring. Oke ya. Nah, kemudian sekarang kalian sudah tahu, jadi Pythagoras itu menghubungkan sisi-sisi segitiga siku-siku. Nah, kemudian di sini diperdetail lagi. Kuadrat panjang sisi miring satu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lain. Apa maksudnya itu? Nah, sekarang kalau kita misalkan ya, di sini adalah saya pakai warna yang ya. Misalkan di sini kita misalkan sebagai X. Nah, kelihatannya ini dimisalkan sebagai Y. Ini dimisalkan sebagai Z. Hanya misal saja. Boleh angka ya, nanti angka. Nah, menurut Pythagoras, kuadrat panjang sisi miring kuadrat berarti ini dikuadratkan. Kuadrat sisi miring pangkat 2. Kuadrat itu pangkat 2. Kemudian sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Sisi yang lain yang mana? Yang tegak sama yang mendatar. Ini dikuadratkan. Kemudian hubungannya apa? Lihat jumlah. Sehingga dari ini kalau kita formulasikan ke matematika akan menjadi Z pangkat 2 sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke? Kita bingung. Hanya menerjemahkan dari kalimat dirubah jadi simbol. Ya. Nah, biasanya ini biasanya disimbolkan dalam bentuk ya. Kalau ZXY ini kan kayak asing. Nah, ini disimbolkan misalnya C kuadrat A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, ya, secara Latin. Nah, ini teorema Pythagoras untuk siku-siku dua sisi miring C, jumlah kuadrat sisi tersebut adalah bentuknya adalah menjadi ini. Sama seperti yang ini ya. Lihat. Bentuk yang ini yang kita definisikan dari sini ya, yang kita rubah dalam bentuk matematikanya sama yang dimaksud dengan yang di sini. Pernyataan teorema ini. Ya. Kemudian jika panjang ABC ini juga sama. Artinya teorema 1 dan teorema 2 itu sama bunyinya, sama dengan yang di sini. Apa poinnya? Jadi, kalau ada teorema Pythagoras, kuadratkan dulu setiap sisinya. Kuadratkan dulu setiap sisinya ya. Sisi ini dikuadratkan, sisi ini dikuadratkan, sisi ini dikuadratkan. Kemudian jumlah yang tegak lurus itu harus sama dengan jumlah yang miring. Oke? Cara mengingatnya sudut yang sisi yang miring itu yang mana? Sisi yang di depannya sudut siku-siku. Ini sudut siku-siku. Sudut yang sisi yang di depannya sudut siku-siku itu disebut sisi miring, ya. Sisi yang di depannya sudut siku-siku ini itu disebut sisi miring.
gitu ya. Nah sekarang kita sudah tahu komponen-komponennya. Nah itu intinya dalam Pitagoras. Selanjutnya kita masuk ke jadi pengertian sejarah dan segitiga siku-siku ini clear ya. Sejarahnya apa? Sejarahnya apa tadi? Dia menyatakan dari Turki ya, dari Turki, Pitagoras dari Turki. Teorema tentang apa? Teorema tadi disampaikan jumlah kuadrat sisi miringnya, jumlah kuadrat sisi tegaknya sama dengan kuadrat sisi miring. Kemudian segitiga siku-siku di sini adalah maksudnya komponen-komponen yang ada di segitiga siku komponen. Apa saja komponennya? Ada sisi mendatar ya, ada sisi apa? Tegak. Nah ini biasanya kita kaitkan jadi satu, disebut sisi tegak lurus. Sisi yang saling tegak lurus kita jadikan satu. Nah kemudian di sini muncul yang terakhir adalah sisi miring. Nanti kalau di soal ada yang namanya hipotesa, apa namanya? Wah, ini bahasa Latin ya. Hipotenusa. Nah, hipotenusa itu merupakan sisi miring. Hipotenusa. Sama, artinya sama. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk ke, kita lihat bagian atas. Apalagi yang akan kita pelajari? Nah, sekarang kita mau menemukan Pitagoras. Benar nggak? Apakah benar yang dinyatakan oleh oleh Pitagoras? Ya, kan muncul tanda tanya. Masa teorema itu apa buktinya kalau teorema itu betul? Ya, jadi di sini kita ingin bertanya, di sini muncul tanda tanya, menemukan teorema Pitagoras. Ini menemukan kembali ya, bukan menemukan yang baru, tapi ini nanti jadinya menemukan kembali. Karena sudah ada yang menemukan, kita hanya membuktikan ulang, menunjukkan ulang bahwasanya teorema itu betul. Nah sekarang kita lihat. Nah di sini coba kalian lakukan. Kalian lakukan menggunakan kertas. Kalian praktek. Saya ambil kertas. Ya. Kertas biasa gitu. Ada penggaris ya? Kalian punya penggaris? Ada? Penggaris tunjukkan dulu. Ada penggaris? Ada ya? Ada pensil pulpen, ada kertas, kemudian gunting. Siapkan itu aja dulu. Jadi untuk membuktikan itu coba kalian lakukan seperti ini. Apa bahan yang diperlukan adalah kertasnya boleh sembarang ya. Kertas, kemudian gunting, kemudian alat tulis atau pulpen, kemudian penggaris. Oke. Nah, kalian siapkan ini bahannya. Ada ya, kertas tinggal ngambil, ada ya pasti ya. Kemudian gunting ada ya, kalau ada gunting dengan silet boleh. Pokoknya bisa memotong kertas itu. Kemudian pulpen, penggaris, semua ada? Ada. Nah, kalau semua ada, masing-masing buat, setiap siswa, setiap Anda semua buat untuk membuktikannya, membuktikan ulang, menunjukkan ulang. Yang pertama, buatlah persegi dengan ukuran 3 x 3 cm. Persegi yang pertama. Yang kedua, persegi dengan ukuran 4 x 4. Yang terakhir adalah buatlah persegi dengan ukuran 5 x
5. Nah, coba kalian buat dulu perseginya ya. Nah, Oh, itu ngambil penggaris dulu di bawah. ya, buat sisinya usahakan siku-siku. Ini nggak harus perfect banget ya. Pokoknya kalian buat ukuran 3x3, 4x4, 5x5. Kemudian perintahnya adalah susunlah dengan menghubungkan tiap ujung persegi. Ya, susun tiap persegi susun satu persegi ketemu dengan ujung yang lain, bertemu dengan ujung yang lain. Persegi, tiap persegi, saya tulis ujung persegi ke ujung persegi yang lain. Nah, silakan dirangkai. Bisa nggak kalian setelah buat persegi 3x3, 4x4, 5x5, kemudian disusun ya, hubungkan setiap ujung perseginya, kira-kira nanti jadi seperti apa? Nanti kalian foto aja, boleh dikirim, kemudian ditunjukkan dulu di video, nanti ditunjukkan saja. Nah, sekarang coba dilakukan. Ustadz beri waktu kira-kira 15 menit cukup? Banyak, 10 menit mungkin ya. Cukup ya, membuat persegi, memotong, kemudian menempelkan, ditata seperti ini, perintahnya seperti ini. Oke, 10 menit cukup? Chandra cukup 10 menit? Nabila? Ya. Oke ya. Oke, waktu dimulai, silakan mencoba. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Oke. Ustadz, ini HP-nya saya baterainya habis Ustadz. Siapa Takutnya nih? ngedrop. Siapa? Itu. Tito. Takutnya ngedrop soalnya error HP-nya. Biasanya ngedrop. Saya izin dulu biar takutnya langsung keluar tak bisa izin gitu Ustadz. Oh, nggih, ya. Ya. Oke, selamat mencoba bereksperimen ya, mencoba untuk membuktikan bahwasanya kebenaran dari teorema Pitagoras. Buat persegi 3x3 cm, buat persegi 4x4 cm, buat persegi 5x5 cm, kemudian susun setiap ujung persegi harus bertemu
persegi A dengan persegi B harus bertemu, persegi B dengan persegi C harus bertemu, persegi C dengan persegi A harus bertemu. Jadi saling menghubungkan antara tiga persegi tersebut. Nah, kalau sudah terhubungkan, kira-kira nanti terlihat bangun apa gitu. Oke ya, semangat mencoba. Gunting. Nah, kalian harapnya Ananda lakukan semua ya, supaya nanti ini melekat ya, konsep Pitagorasnya melekat, sehingga nanti untuk otak-atik angkanya atau menghitungnya Ananda tidak kebingungan. Ada yang sudah? Sampai tahap mana? Sudahkah memotong perseginya, membuat perseginya? Amanda sudah? Maksudnya gimana, Us? Hah? Maksudnya gimana? Saya sudah. Sudah buat. Mana perseginya? Tunjukkan dulu. Chandra. Ya. Kan tuh kertas digunting dan dibentuk persegi. Nah, iya betul. Sudah. Iya, perseginya sudah ya. Sudah buat persegi semua. Sekarang hubungkan. Misalkan kasih nama perseginya, kasih nama persegi A, persegi B, persegi C. Terserah kasih namanya. Persegi A, persegi B, persegi C. Sudah diberi nama? Nah, kemudian kalian susun, kalian tata di media yang datar, meja boleh, di kertas boleh, di buku boleh. Kalian susun sekarang setiap ujung persegi, misalkan persegi A dengan persegi B, itu ujungnya harus bertemu. Kemudian persegi B dengan persegi C harus bertemu. Ujung persegi A dengan persegi C juga harus bertemu. Jadi saling ketemu. Kalian bisa enggak ketemu, dapat enggak? Pakai di kertas dulu boleh, di tangan dulu boleh, kemudian nanti ditunjukkan dengan videonya hasilnya apa. Nah, sip. Amanda Larasati betul. Ya, jadi nanti bentuknya jadi seperti ini. Agak-agak pelan-pelan. Stop dulu Amanda. Nah, ini ya, seperti punya Amanda. Kelihatan yang lain punya Amanda? Saya betul, Ustaz. Ya.
ya. Jadi ini tadi yang ditunjukkan sama Amanda itu merupakan bukti bahwasanya teorema Pythagoras itu betul. Kenapa tadi? Coba lihat lagi Amanda, ditunjukkan lagi gambarnya tadi Amanda. Yang kamu susun tunjukkan lagi. Ntar ya, saya screenshot dulu, tahan. Nah, oke, saya tunjukkan dulu. Ntar ya. Oke, tadi ya. Yang lain mungkin sudah ada yang lain? Yang lain ada yang sudah? Saya sama Ustaz. Sama ya, Chandra ya? Ya. Oke. Oke, sebentar. Ya. Bentuknya kan ini. Lihat, perhatikan ini. Ini persegi yang paling besar, ini persegi yang agak sedang, ini persegi yang paling kecil. Ya, kalau kita lihat sekarang ini tadi ukurannya berapa ini? Yang besar berapa Amanda? 5 kali 5. Berarti luasnya berapa? Kenapa? Luasnya berapa? Luas perseginya berapa? 5. 25 ya. Yang ini berapa? Ukurannya? Yang ini? Yang tengah-tengah ukuran perseginya berapa? 4 kali 4. 4 kali 4. Berapa 4 kali 4? Luasnya berarti? 16. Yang ini berapa? Ukurannya? 3 kali 3. Berarti luasnya berapa? 9. 9. Nah, Pythagoras menyatakan jumlah kuadratnya itu sisi miring ya. Ini jumlah kuadrat sisi miring. Ini berarti sisi miringnya. Jumlah kuadratnya jumlah kuadrat sisi tegaknya sama dengan kuadrat sisi miring. Tadi kuadrat sisi miringnya berapa? 20 nih. 25. Kita save ya. Jumlah sini tadi berapa? 16. Di sini tadi berapa? 9. 9 tambah 16? 25. Cocok dengan sisi yang di sini? Kuadratnya? Tadi yang sini berapa? Sini tadi 20 nih. 25. 5 kali 5 25. Di sini 4 kali 4 16. Di sini 3 kali 3 9. 9 tambah 16 25 sama dengan 25. Berarti teorema Pythagoras kita sudah menunjukkannya dengan ini. Kenapa kok ditunjukkan dengan persegi? Karena menyatakan kuadrat, sehingga kita tunjukkan dengan persegi. Ya, ini sini persegi, ini sini persegi. Nah, kita kembali lagi ke saya akan ditanyakan dulu. Maka dari sini kita sudah membuktikan atau menemukan kembali teorema Pythagoras. Ya, kita sudah melakukan kegiatan menemukan kembali Pythagoras. Ya. Ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang ditanyakan dulu. Ada ya. Jadi tadi kalau kita gambarkan kan gambarnya jadi seperti ini. Oke, kurang bagus. Kan begini ya. Nah, kan segitiga yang terbentuk. Kemudian di sini ini harusnya nanti persegi. Ya, gitu ya. Di sini tadi 5. Terus
5 kali 5 sehingga luasnya adalah 25. Kemudian yang di sini tadi berapa? 4 kali 4, luasnya adalah 16. Ya, kemudian yang sini oke. Ya. Nah, ini 3 sama 3 sehingga di sini 9. Ya. Sehingga menurut tadi Pythagoras itu menyatakan kuadrat sisi miringnya, kalau di sini kita simbolkan dengan B, simbolkan dengan A, di sini C, maka kita dapat kalau dari ini hubungannya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan 5. Gitu ya. Bisa dipahami? Ya. Kemudian apa cuma ini saja yang disebut sebagai Pythagoras? Nah, kemudian ukuran-ukuran ini ya, ukuran ABC ini biasa kita sebut juga dengan triple Pythagoras. Ya, apa maksudnya? Triple itu 3 ya, 3 satuan yang akan membentuk suatu hubungan Pythagoras. Maksudnya di sini satuan sisi ya, satuan sisi yang nantinya membentuk suatu atau membenarkan teorema Pythagoras. Pertanyaannya, apakah angkanya ini saja? Jawabannya tidak. Ini berarti dasarnya 3, 4, 5. Kelipatannya itu berlaku teorema Pythagoras juga. Jadi di sini 3, 4, 5. Nilai A, nilai B, nilai C. Kalau kita kali 2, maka akan menjadi berapa? 6, 8, 10. Ini juga triple Pythagoras. Kita kali 3, ini berarti 9, 12, 15. Jadi kelipatan dari ini dia akan menjadi triple Pythagoras. Jadi basicnya adalah 3, 4, 5. Dikali 4 berarti nanti 12, 16, 20. Ya. Oke. Jadi intinya nanti kalian harus bisa menentukan sisi yang lain jika sisi yang lain diketahui. Misalkan Ustaz ambil contoh. Oke, Ustaz ambil contoh misalkan di sini 13, di sini 5. Berapakah panjang di sini? Nah, ya. Berapakah panjang di sini? Cara nyarinya berarti sama. Kita kembalikan ke hubungannya. Oh, ini saya kasih A, ini B, ini C. Sehingga C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Masukkan nilainya. C-nya berapa nilainya? C-nya 13, maka jadinya 13 pangkat 2. A-nya ada nilainya? A ada. Berapa nilai A-nya? 5, maka 5 pangkat 2. B-nya tidak diketahui, maka tetap tulis B pangkat 2. Yang akan dicari berarti nilai B-nya berapa. Nah, kalau sudah seperti ini, maka harus kita kuadratkan terlebih dahulu. Ayo, siapa yang tahu 13 pangkat 2 berapa hasilnya? 13 pangkat 2, 13 kali 13. 69. Hah? 169. 169, oke. 169 sama dengan 5 pangkat 2 berapa? 25. Ya, tambah B pangkat 2. Selanjutnya ini diapakan? Selanjutnya 25 nya pindah
pindah ruas ke kiri. Ya. Angka dikumpulkan dengan angka. Berarti kita dapat 169 dikurangi 25 sama dengan B pangkat 2. Berapa hasilnya? 169 kurangi 25. 144 sama dengan B kuadrat. Berarti B nya berapa? Bilangan kuadrat yang hasilnya 144. Berarti B akar dari 140. Ya, berapa yuk? Bilangan kuadrat berapa yang hasilnya 144? Atau akar dari 144 berapa? Betul sekali, 12. Nah, maka didapat B-nya 12. Selesai. Ya. Jadi, untuk mengerjakan soal yang seperti ini atau pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, kalian kembalikan ke dulu bentuk ininya. Ya. Jadi patokan kita sudah jangan kemana-mana dulu, ke ini dulu. Nah, kita lakukan step by step. Kalau pengen cepat itu gampang belakang ya. Yang penting selama konsepnya dapat, itu bisa dipercepat pengerjaannya. Oke. Nah sekarang, kalau ada yang bingung tentang kuadrat, ya, ada yang bingung nggak tentang kuadrat? 25 kuadrat, 36 kuadrat, dan sebagainya. Ada yang masih kesulitan? Kami lihat David, Chandra, Farhan. Kemudian akar, tentang menarik akar, ada kesulitan enggak? Jadi konsepnya di sini untuk Pitagoras ya, apa yang harus dikuasai? Harus bagus ya perpangkatannya. Jadi materi-materi yang sudah dipelajari itu tetap dipakai dalam matematika ya. G. Assalamualaikum Ustaz. Yes. Saya agak lupa tentang narik akar nih Ustaz. Nah, oke. Tolong bisa. Oke, Ustadz bahas sempitas di sini ya. Nanti kalau mau detail sudah ada di pembahasan. Ustadz nanti kasih kirim linknya. Ustadz sudah ada. Ustadz membuat video materi tentang ini, materi ini. Kalau mau detailnya, nanti Ustadz kasih linknya. Nah ini Ustadz bahas sepintas. Jadi caranya, kalau akar 2, kalau dia ini akar 2, kita ambil 2 angka belakang dulu. 2 angka belakang kita ambil. Nah, sehingga terpecah menjadi 2 daerah. Bagian depan kita cari bilangan kuadrat yang bilangan kalau dikuadratkan tidak lebih dari angka yang di sini. Sama boleh, lebih tidak boleh. Berarti yang memenuhi adalah 1 kuadrat. Ya kan? 1 kuadrat nilainya 1. Oke. Nah sekarang kita ambil yang belakang 4. Kita nyari bilangan kuadrat yang hasilnya 4. Berapa? 2 dan 8 kuadrat. Kenapa? 2 kuadrat itu 4, 8 kuadrat itu 64. Sama-sama belakangnya 4. Gitu. Ya. Loh kok kenapa kok ambil 12 Ustaz? Kok gak 18 kan belakangnya sama-sama 4? Cara ngeceknya 12 itu diantara 10 dan 20. 10 nya kamu kuadratkan didapat 100. 20 dikuadratkan didapat 400. 144 lebih dekat kemana? 144 itu lebih dekat ke 100. Karena lebih dekat ke 100, ambil yang kecil, berarti 21 dengan 2 berarti 12. Begitu. Ya. Nanti kalau masih agak bingung, nanti coba cek iseng-iseng, cek di YouTube-nya Ustaz. Nah, di situ ada pembahasan tentang ini. Ya, jadi kalau lupa untuk mengingat saja. Ya, terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama. Paham. Nah, berarti kalian sudah bisa untuk
sudah menunjukkan Pitagoras sudah, tentang triple Pitagoras sudah ya. Kemudian untuk mencari sisi yang lain itu sudah. Nah, selanjutnya yang jadi pertanyaan, bagaimana cara mendapatkan triple Pitagoras kan gitu ya. Ini apakah kita harus ngecek satu-satu kan gitu ya. Nah, berarti kita harus melakukan dulu kegiatan ini supaya kita tahu macam-macam triple Pitagoras. Tapi yang sering kali dipakai cuma terbatas, tidak semua triple Pitagoras digunakan. Hanya yang sering muncul itu nanti angka-angka tertentu. Nah, kita akan mencoba menemukan bilangan triple Pitagoras. Nah, saya taruh sini. Videonya dinyalakan dong. Nah, oke, Chandra, videonya dinyalakan. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan kegiatan menemukan ya triple atau memeriksa triple Pitagoras. Tulisannya Ustadz bisa dibaca ya? Saya bisa dibaca ya? Jelas ya? Nah, Ya. di sini susunannya seperti ini. P kuadrat tambah Q kuadrat, P kuadrat dikurangi Q kuadrat, 2 kali PQ. Nanti di sini dapat hubungan. Kemudian di sini adalah triple Pitagorasnya apa? Pitagoras. Ya. Sebentar ya. Saya tarik garis dulu. Ya. Jadi kalian siapkan seperti ini. Nah, untuk mengecek, menemukan atau memeriksa triple Pitagoras. Nah, anggap begini ya, anggap rapi sudah ya. Nah, ya lumayan rapi sudah, yes. Nah, sekarang kita ambil dari di sini misalkan 2, di sini 1. Jadi P angkanya lebih besar dari Q ya. Kita coba. Kalau P-nya 2, Q-nya 1, kita masukkan ke sini. P pangkat 2. P pangkat 2 berarti 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berapa hasilnya nih? 2 pangkat 2? 5. Ya, ya, hasilnya 5. Yang ini 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Berapa hasilnya? 3. Betul, Zuhaila. Ini sekarang 2 dikali 2 dikali 1, hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 4. Nah, untuk menentukan hubungan, cari 5, 3, 4, angka yang besar yang mana? 5 ya. Maka coba sekarang mau dibuktikan apakah 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini betul ya. Kalau ini benar nanti kita centang. Benar. Gitu. Karena hubungan ini benar, maka triple Pitagorasnya adalah 3, 4, dan 5. Dimengerti nggak? Jadi di sini kita menentukan ini sembarang ya. Yang penting P-nya lebih besar dari Q. Kemudian nanti kita dapat angka-angka di sini. Kita buat hubungannya. Hubungannya adalah angka yang terbesar itu menjadi sisi miringnya. Kemudian buktikan kalau sisi miringnya dikuadratkan itu sama dengan kuadrat dari sisi yang lain di sini. Kalau dia benar, kalian centang, maka kalian dapat triple Pitagorasnya.
Paham? Coba satu kali lagi. Start mulai di sini karena P21 gak bisa lagi, kita ambil P-nya sekarang 3. P3 itu kan nanti bisa 1 2. Kita ambil yang dari 1 dulu. Atau yang besar dulu ya, 3 sama 2 gitu. 3 sama 2 nanti di sini 3 sama 1. 3 sama 2 dulu kita ambil. Berarti 3 kuadrat ditambah berapa? 2 kuadrat. Berapa hasilnya? 3 kuadrat tambah 2 kuadrat berapa hasilnya? 13. 13, betul. Yang ini 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Nih. 5. Betul sekali, 5. Good. Yang ini kita masukkan 2 dikali 3 dikali 2. Berapa? Ini kelihatan ya? Tambah kecil tulisan saya. 12. 12. Nah, sekarang buktikan. Ini kan ada angka 13, ada angka 5, ada angka 12. Maka ini akan tanda tanya 13 kuadrat. Tanda tanya ya, karena belum dibuktikan. Tanda tanya apakah sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Jika betul, kasih tanda centang. Kemudian muncul triple Pythagorasnya. Nah, kita buktikan dulu ini betul apa enggak. Ini kan masih tanda tanya. 13 kuadrat berapa? Ya tadi sudah ya, dicontoh sudah ya. 13 kuadrat itu 169. 5 kuadrat 25. 25. 12 kuadrat 144. Ternyata 169 sama dengan ya 169. Oh sama. Berarti betul. Maka muncul triple Pythagorasnya. Triple Pythagorasnya berapa berarti? 5, kemudian 12, 13. Paham? Kecepatan nggak Ustadz nyampaikan? Paham. Ya. Nah sekarang tinggal cari yang lain. Sekarang 3 dengan 2 selesai. Sekarang 3 dengan 1. Nah gitu cara mencarinya. Nah, kita hanya ini menemukan triple Pythagoras dan memeriksa apakah dia Pythagoras apa enggak. Ya 31. Kalau 31 di sini satu kali lagi ya bersama-sama. Atau Chandra mau berpendapat atau David Purwanto boleh kalau mau berpendapat. 3 sama 1 sini yuk. Kita masukkan di sini dulu. 3. Atau yang lain boleh lah. David Purwanto boleh, Zuwaila boleh, Amanda boleh, siapa tadi, Indiani boleh. Ayo tinggal ngikut ini. Berarti ini adalah 3 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Wah, berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Siapapun boleh menjawab. Siapa nih? Berapa nih? 10. Kemudian 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Berapa? 8. 8. Kemudian 2 dikali 3 dikali 1. Berapa? 6. 6. Nah sekarang ini ada sisi yang panjang 10. Maka suruh coba kalian buktikan apakah betul 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Kira-kira betul apa enggak ini? Sepuluh kuadrat berapa? 100. Ya. 6 kuadrat 36. 36. 8 kuadrat 6. 60. Hasilnya berapa ini kalau jumlahkan?
1000. Hmm. 100. 100 ya. Betul. Karena betul, maka ini masuk kategori triple Pythagoras, yaitu angkanya 6, 8, 10. Oke, sampai sini paham? Nah, untuk melatih kalian untuk terbiasa ini ya, mencari atau memeriksa. Sekarang coba cari sebagai tugas saja nanti ini. Apa ini? 4. Nanti kita 4 berarti 43, 42, 41 ya. Kemudian 5, 4, 53, 52, 51. Nah, ini kalian cari nanti apakah membentuk triple Pythagoras apa tidak ya. 43, 42, 41, 54, 53, 52, 51. Kalian lengkapi tabelnya ya. Lengkapi tabelnya seperti ini. Buat tabelnya kalian lengkapi. Oke. Buat PR Ustaz. Oh iya, sebagai latihan. Sebenarnya Ustaz tidak pengen ngasih PR, cuma takutnya kalau nggak dikasih kalian tidak belajar. Soalnya pernah, sudah dikerjakan boleh, nggak dikerjakan boleh. Ya, ternyata banyak yang nggak ngerjakan. Nah, terus Anda sekalian, kalau masih bingung silakan ditanyakan ya. Jangan diam, jangan Ustadz disuruh nebak satu persatu ini paham apa tidak paham. Ya sulit ya. Ustadz disuruh nebak perasaan, suruh nebak pikiran kalian ya Ustadz tidak bisa ya. Oke. Nah, kira-kira sampai sini masih ada yang bingung nggak? Enggak ya. Oke, tadi untuk kalau misalkan ada yang beberapa yang bingung tentang tadi ada kuadrat sama apa namanya? Apa tadi namanya? Akar ya. Ya. Ini di sini Ustadz mau tunjukkan saja. Jadi kalian boleh melihat literasinya dari sini. Jadi sudah ada bukan bentuk buku tapi berupa bentuk video, sehingga harapannya memudahkan Ananda juga dalam belajar. Ya. Ini sudah ya? Sudah di ya? Sudah di ya, oke. Sebentar. Oke. Ya, kelihatan tampilannya. Nah, masuk ke YouTube, kalian cukup ketik, nah namanya Ustadz, kalian cari, oke, langsung klik sini aja. Ya, kemudian saya password. Sudah banyak ya, kalian tinggal pilih yang sesuai. Start taruh di mana ya itu ya? Kayaknya cari di playlist, cari di SD. Karena konsepnya di SD. Ya. Nah, cari di sini. Nah, sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini untuk akar, ini untuk pangkat. Sudah ada di sini. Nah, ya, untuk mengingat saja kalau ada yang lupa. Kalau tidak ada ya alhamdulillah lebih bagus ya. Tapi kalau lupa, ini kami sudah sediakan. Silakan di sambil tonton. Nah, untuk yang ini Ustadz sudah merekam, nanti Ustadz akan upload di channelnya Namira. Kenapa kok tadi Ustadz minta video kalian untuk dinyalakan? Ya. Coba dinyalakan. Nah, Farhan Theo dinyalakan videonya. Oke, ya, tinggal cari di sini aja ya. Nah, kalau sudah nonton nanti ini Ustadz sambil nih. Kalau berkenan, kalau menurut kalian bagus ya ditekan tandanya, itu ya. Nanti akan ada video-video materi yang lainnya.
ya. Jadi kalau misalkan menurut kalian tonton video penjelasannya, menurut kalian bagus, nah, Ustadz nanti mohon dikasih feedback, tekankan ini ya, kita beri komentar juga boleh. Oke, begitu. Nah, kita kembali lagi ke materi tadi, intermezzo saja ya. Nah, boleh ya intermezzo ya. Nah, ini sudah, ini sebagai tugas. Sekarang kita lihat. Nah, maka yang ini sudah selesai kita bahas. Nah, yang menemukan teorem Pythagoras kita sudah melakukan, kalian sudah melakukan ya. Ini start centang selesai, yang ini selesai. Apa ini tadi? Kegiatannya adalah dengan membuat persegi dengan ukuran 3, 4, 5 ya. Kegiatan ini sudah kita lakukan bersama. Kemudian kegiatan ini kita juga barusan saja melakukannya untuk menentukan atau memeriksa triple Pythagoras. Nah, untuk bagian yang sini kita sudah selesai ya. Maka minggu depan kalau Ustadz daring ya, kita virtual, maka kita akan membahas ini. Kalau tidak nanti akan kita bahas, Ustadz siapkan latihan-latihan soal terkait yang di sini. Tapi siap-siap saja, insya Allah kalau daring kita pakai yang free juga tidak apa-apa. 40 menit cukup kayak untuk menyampaikan materi yang di sini ya. Oke, silakan ditanyakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak boleh malu, karena malu bertanya akan apa lanjutannya? Malu bertanya lanjutannya apa? Malu bertanya bukan sesat di jalannya ya, kalau tanyanya di jalan. Kalau malu bertanya di sini, maka ya tetap tidak tahu ya. Jadi harus berani bertanya. Poin menurut Ustadz bertambah, harus berani berargumentasi. Salah itu enggak apa-apa ya, asal nggak ngawur juga. Nanti duitnya 3 tambah 5 berapa donat, oh itu ngawur ya. Kalau 3 tambah 5 kalian jawab ya 9, 8 gitu ya. Terus kalau itu masih mendekati, salah bagian dari proses. Pertanyaannya apa, jawabannya masih mengena ke teori, ke materi, maka masih wajar salah. Tapi kalau salah tapi jawabannya ditanya A, jawabannya ke C, D, E, nah itu berarti itu ngawur. Maksudnya topiknya. Kalau jawaban salah, Ustadz masih menghargai. Yang penting kalian berani berpendapat. Karena poin berpendapat itu paling penting menurut Ustadz. Kalian bisa, tapi diem saja. Kira-kira guru tahu enggak? Enggak tahu. Contoh seperti ini, kalian bisa ujian tidak dikerjakan. Aku bisa ngerjakan semua soal ini, tapi nggak dikerjakan soalnya. Ketahuan tidak bisa ndak tahu. Sama seperti pembelajaran, kalian harus berani berpendapat, berani berargumen. Salah bagian dari proses. Sehingga harapannya kedepannya nanti Anda semua menjadi siswa-siswa SMA yang kritis, yang realistis gitu ya. Oke. Yang paling penting jangan lupa adabnya ya. Boleh berpendapat tapi dengan adab yang benar. Ada pernah kejadian dulu, pengalaman Ustadz ketika masih SMP juga ya. Ada guru, Bu, tanya Bu. Nah, itu jangan begitu ya nadanya. Mohon maaf, Ustadz mau tanya, karena pengalaman Ustadz dulu, teman Ustadz ada yang seperti itu. Nah, poin 1 tetap adab yang nomor 1, kemudian ilmu. Oke, itu tadi intermezzo ya. Nah, jadi kita agak santai biar nggak kaku terus. Matematika kadang kalau saya lihat ini wajah Ananda ini, kalau udah matematika ada yang merengut, ada yang ketiduran, ada yang menguap. Tapi tidak apa-apa, karena Ustadz juga pernah mengalami ya. Yang penting jangan tinggalkan prosesnya, tapi lakukan prosesnya ya. Oke, silakan kalau ada ditanyakan. Hari ini kita cukup saja sampai di sini.
tadi itu sudah mengenai konsepnya, kalian sudah dapat bahasanya itu sampai sudah bahan mentahnya, tinggal kalian olah. Mau dipertajam tidak? Mau diperkuat tidak? Nah, tadi di pengantarnya kuadrat bilangan itu harus bagus, akar kuadrat harus bagus. Nah, pondasi-pondasi itu, materi-materi sebelumnya, jika kalian masih bingung, silakan diperkuat lagi, ya. Siapa yang bisa menjawab? Saya bisa, saya belum, saya masih bingung, adalah diri kalian sendiri. Maka dari itu, jujurlah pada diri kalian sendiri. Kalau belum bisa, kita harus sportif, kita harus belajar, ya. Ustadz tidak harus bilang kalian harus dapat 100 semua nilai matematika, tidak. Yang penting berusaha sebaik mungkin. Gitu. Ya. Panjang ya. Oke, kalau tidak silakan kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, alhamdulillahirabbil alamin atas proses pembelajaran kita pada hari ini, pagi hari ini. Semoga yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ya, syukur-syukur bisa bermanfaat bagi sekitar kita. Allah alam, kita kan nggak tahu ya. Terakhir, Chandra ada? Ya, Chandra. Iya, ada. Ya, Iya. monggo dipimpin untuk doa kafaratul majelis. Tapi sebentar ya, saya semua dulu. Saya tampilkan dulu semua. Oke, sebentar biar videonya dinyalakan dulu semua. Videonya dinyalakan. Camelia, Chandra, Ananda Farel, Zaki, Realme, Oppo. Namanya saya tidak tahu nih, Realme sama Oppo ya. Ya, silakan Chandra dipimpin doa untuk menutup majelis. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung doa belajar ya Bos. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli. Coba diulangi lagi. Ininya jangan di-mute semua. Yuk. Biar bersama-sama. Mic-nya dihidupkan. Ya, silakan Chandra, Okta, Zuhaila. Referel mic-nya. Ya, silakan Chandra dipimpin. Wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Terima kasih atas perhatiannya semua Ananda. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah ucapan ataupun sikap ya selama pembelajaran pada hari ini, karena Ustadz juga manusia biasa, tidak luput dari salah yang disengaja maupun tidak disengaja. Harapannya semoga yang sakit semoga segera disembuhkan sehingga dapat berkumpul lagi, ikut lagi dalam pembelajaran daring bersama kalian. Karena hari-hari bersama teman itu yang paling membahagiakan ya. Kurang lebihnya sekali lagi Ustaz mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.